kasih Bapak Ibu, dimanapun kau berada, mari siapkan hatimu untuk menyembah Dia, memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Mari angkat tanganmu dan sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu. Haleluya. Yesus Engkau baik selama. Manakah kami harus pergi Tuhan? Jauhi roh. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat. Akan seluruh pengabdian yang tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kami datang padamu Tuhan. Amin. Mari bersama katakan, Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat. kau dekat bersama kami Tuhan. Mari bersama katakan, bahkan seluruh pengabdian yang ku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Bersama katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku,
sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya undang kita bersama untuk mengakui pengakuan iman rasuli Gereja Betani Indonesia. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, rohku. Mari katakan dari hatimu, aku bernyanyi, aku bernyanyi,
berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi, kepunyaanku. Katakan aku warisnya, Aku warisnya, budi ciptaan baru, ciptaan baru, Roh Kudus. mari katakan dari hatimu, aku bernyanyi, Aku bernyanyi bahagia, amin Tuhan, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Haleluya. Shalom, saudara yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di ibadah online Betani Sunter. Kami bersyukur kami bisa ada sampai saat ini karena Roh Allah yang menyertai kami dan menyertai saudara sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi yang indah ini. Engkau sudah kumpulkan kami kembali untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua satu persatu dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti rahasia firman-Mu. Dan pada hari ini kami akan melakukan ibadah perjamuan kudus juga Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap perjamuan kudus, baik di tempat ini maupun di rumah Tuhan, di tempat orang-orang yang sedang melihat dan sedang menikmati perjamuan kudus di rumah masing-masing ya Bapa. Berkati mereka Tuhan, urapi mereka, penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu yang terbesar yang tidak terbatas. Bukakan mata rohani, telinga rohani, hati mereka supaya firman itu boleh jatuh ke tanah yang subur, boleh berakar, boleh berbuah seperti buah roh yang Kau kehendaki. Berkati hamba-Mu ini Tuhan yang tidak ada apa-apanya. Biarlah Tuhan memberkati, mengurapi hamba, lidah mulut bibir hamba, perkataan hamba, sehingga semua orang yang mendengarkan firman ini boleh terbuka, boleh mengerti rahasia firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, apa kabar saudaraku di rumah? Selamat hari Minggu, saudara. Terima kasih saudara sudah menyaksikan terus ibadah yang diadakan oleh kami Gereja Betani Jakarta. Kami percaya hari ini saudara akan diberkati lewat firman Tuhan yang luar biasa. Kita mulai saja saudaraku. Saudara siapkan hati dan pikiran saudara, boleh mencatat juga boleh. Saudara lihat hari ini saya akan beri tema tentang cara memelihara iman yang sempurna. Karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, kita tetap berjaga-jaga dan berdoa. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara saudara memelihara iman yang sempurna. Jadi saat Tuhan Yesus datang,
iman saudara tetap sempurna. Iman saya juga tetap sempurna. Amin. Jadi saudara dan saya persiapkan diri saudara dan saya untuk tetap memelihara iman yang sempurna. Hari ini saya akan membahas dari 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Kita mulai, kita simak firman Tuhan supaya kita punya iman. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Supaya imannya bertumbuh, saudara boleh mengikuti baca yang keras. Amin. Yuk, 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Hari ini saya membahas 2 ayat saudaraku dari 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Kita mulai di ayat 7 dulu. Ayat 7 bahwa Rasul Paulus berkata, aku sudah berusaha sungguh-sungguh di dalam peperangan iman. Aku telah berjuang dalam perjuangan dan dalam perjuangan yang baik, saudara. Aku hidup bersama Allah. Ya, di 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan. Jadi, saudara, Rasul Paulus bilang bahwa kehidupan kita ini seperti pertandingan. Ya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saudara dan saya sedang bertanding dengan baik sampai garis finish. Ya, Rasul Paulus bilang kita harus berjuang sampai akhir menutup mata, sampai Tuhan panggil, sampai kita terangkat. Amin. Nah, Rasul Paulus bilang aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis finish, dan aku telah memelihara iman. Aku telah memelihara iman. Saya ambil tema di sini, aku telah memelihara iman. Rasul Paulus mengajar kepada kita bahwa hidup itu perjuangan, ya. Hidup itu pertandingan. Hidup itu perlombaan. Jadi saudara dan saya sedang berlomba-lomba. Tapi saudara ingat, di kiri kanan kita itu banyak sekali godaan. Banyak sekali situasi kondisi yang membuat kita menjadi ngedrop, membuat kita menjadi stres, membuat kita menjadi takut, membuat kita menghadapi ke depan semakin jahat, hari-hari semakin jahat, bukan semakin baik. Kalau saudara tetap memelihara iman, saudara akan diselamatkan. Amin. Karena hanya iman saudara dan iman saya yang didapati Tuhan Yesus, kita tetap didapati iman, itu yang menyelamatkan. Amin. Saudara dan saya siap bahwa Rasul Paulus berkata, aku berusaha sungguh-sungguh di dalam peperangan iman. Jadi hidup ini benar-benar sungguh-sungguh dalam peperangan iman. Iman yang bagaimana, Bu? Nanti kita kupas di sini. Kita harus sungguh-sungguh berjuang supaya iman kita terus maju, pertandingan terus terpelihara terus sampai garis finish. Amin. Dan aku hidup bersama dengan Allah. Wah, ternyata kata kuncinya Rasul Paulus hidup perjuangan. Oke, hidup pertandingan. Yes. Hidup penuh perjuangan, hidup penuh pertandingan. Tapi Rasul Paulus, aku hidup bersama Allah. Saudara, Rasul Paulus memegang janji Allah bahwa aku hidup bersama Allah, bersama Roh Kudus. Amin. Jadi saudara dan saya hidup bersama Roh Kudus. Saudara aktifkan. Kemarin hari Kamis saya udah beritahukan bahwa Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Saudara aktifkan. Saudara hidup di dunia ini bukan sendiri, tapi Roh Kudus menuntun kita di dalam seluruh kebenaran, sehingga kita bisa hidup dibenarkan oleh firman Tuhan. Amin. Nah, Rasul Paulus bilang, aku hidup bersama Allah saat aku berjuang dengan peperangan iman, tapi aku hidup bersama dengan Allah. Ketika Paulus sadar ajalnya sudah dekat, saudara, Paulus sadar ajalnya sudah mulai dekat. Paulus memandang hidup kekristenan seperti apa? Saudara tahu,
Paulus memandang kekristenan, hidup tuh harus seperti apa. Amin. Kita lihat, saya kasih poin di nomor 1, hidup harus berjuang. Rasul Paulus bilang, hidup harus berjuang melawan iblis. Nah, saudara, hidup harus berjuang melawan iblis. Rasul Paulus bilang, hidup harus berjuang melawan iblis. Efesus 6 ayat 12 sampai 13. Efesus 6 ayat 12 dan 13. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Ya, hidup harus berjuang melawan iblis. Ya, ini tipsnya Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus kasih tahu kalau hidup itu perjuangan, hidup itu perlombaan, dan hidup itu harus berpegang kepada Allah. Jadi aku hidup bersama Allah. Nah, di tips pertama, hidup berjuang melawan iblis. Ya, di Efesus mengatakan bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Saudara, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap itu, dan melawan roh-roh jahat di udara. Jadi saudara, kalau ada orang membenci kita, bukan orangnya, bukan orang itu kita benci lagi, karena dia sebetulnya hatinya baik. Tapi roh-roh di sini diberitahu bukan melawan darah dan daging. Ada orang yang memfitnah kita, bukan orangnya yang kita benci, tapi perilakunya yang ditunggangi oleh penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat, dan di sini penghulu-penghulu dunia yang gelap. Jadi saudara, di bumi ini kita melawan pemerintah-pemerintah yang ada di udara. Pemerintah-pemerintah yang ada di udara ini dikuasai oleh iblis. Saudara tahu bahwa bumi ini bukan milik Tuhan, milik iblis diserahkan. Waktu itu Tuhan Yesus sampai iblis itu iblis kasih tahu, kalau kamu mau dengan pemerintahan di bumi ini, jatuhkan dirimu. Tapi Tuhan Yesus berkata, tidak seperti itu, ya. Orang hidup itu dari firman Tuhan, bukan dari roti. Jadi saudara dan saya lihat bahwa Yesus aja dicobai, apalagi kita umatnya. Tapi Rasul Paulus kasih tip bahwa kita bukan melawan darah dan daging. Jadi orang membenci kita, it's okay, silakan. Orang menganiaya kita, it's okay. Orang memfitnah kita, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Di sini Rasul Paulus bilang kita melawan iblis, melawan tipu muslihat, melawan penguasa-penguasa di udara, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Penghulu-penghulu tuh roh-roh jahat yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu di ayat berikutnya kita baca, sebab itu di ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tuh saudara, dikasih tips lagi sama Rasul Paulus. Ambillah perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, pada saat saudara dicobai iblis, pada saat saudara kondisi stres, pada saat saudara kondisi khawatir, pada saat saudara hidup dalam kecemasan, hidup dalam ketakutan. Ambillah perlengkapan senjata Allah dan mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tetap berdiri teguh. Maksud Tuhan di sini, tetap kau berdiri teguh. Ambil perlengkapan senjata Allah. Apa bu perlengkapan senjata Allah? Yaitu firman Tuhan. Saudara lihat,
waktu iblis dicobai. Firman Tuhan dilontarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi perlengkapan senjata Allah adalah firman Tuhan. Saudara hidup ke depan semakin jahat kalau saudara tidak pegang firman Tuhan. Saudara akan tergilas, saudara akan terikuti dengan kondisi seperti ini. Saudara akan hidup di dalam jatuh bangun terus. Jadi saudara perlengkapi diri saudara dengan perlengkapan senjata Allah. Amin. Supaya kita bisa melawan penguasa-penguasa yang gelap di dunia ini. Roh-roh jahat, penghulu-penghulu di udara. Saudara bisa lawan. Amin. Dengan doa, dengan baca firman. Itu yang Tuhan mau. Nah, berikutnya tips yang kedua, Rasul Paulus bilang, hidup harus diselesaikan lewat pertandingan. Di tengah-tengah pencobaan dan godaan. Ternyata hidup di dunia ini di tengah-tengah pencobaan dan godaan, dan tetap setia kepada Tuhan dan pada Yesus Kristus juru selamat kita yang hidup. Amin. Nah, itu tips yang kedua. Kita lihat di Ibrani 10 ayat 23 sampai 25. Ibrani 10 ayat 23 sampai 25. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang harapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam kerjaan baik. Stop. Nah, di sini Rasul Paulus memberi tips di Ibrani 10 ayat 23-nya dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Pengharapan kita siapa? Tuhan Yesus. Kita harus berpegang teguh pada pengharapan Tuhan Yesus, sebab Ia menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan yang baik, supaya saudara kita yang lebih rohani menasehati, yang lebih rohani memberi jalan solusi, yang lebih rohani menggandeng saudaranya, supaya saling memberkati, saling mengasihi, saling mendorong. Maksud Rasul Paulus begitu, ya. Lanjut di ayat berikutnya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuh, janganlah kita, yang kedua, tips kedua, janganlah kita menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tuh saudara, jangan males ke gereja. Nanti setelah COVID ini, saudara utamakan gereja. Ya, aktivitas saudara di bumi ini paling utama harus ke gereja. Ini Rasul Paulus yang ngasih tip, bukan saya. Ya, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Sakit sedikit nggak ke gereja, anaknya sakit dikit nggak ke gereja, hujan nggak ke gereja. Males saudara, jangan males. Hari Tuhan udah semakin dekat. Di sini Rasul Paulus kasih tip, jangan tinggalkan ibadah-ibadahmu, pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan orang. Jadi banyak orang seperti itu, kita jangan ikut terpengaruh. Ini firman Tuhan jelas banget, dikasih tahu jangan terpengaruh dengan orang-orang banyak seperti itu, yang males-males beribadah, yang kalau saudara sakit di rumah sakit, nah baru saudara nggak ibadah nggak apa-apa. Kalau masih sehat, utamakan. Semua aktivitas di bumi ini, saudara, bukan pekerjaan nomor satu. Nomor satu, utamakan kebaktian hari Minggu. Kebaktian apapun, saudara, utamakan Tuhan. Baru kedua, utamakan pekerjaan. Berikutnya, keluarga. Amin. Jadi bukan saat ibadah, saudara, nanti aja anak saya lagi badannya nggak sehat, panas. Aduh, saya lagi meriang badannya. Saudara masih bisa jalan, saudara utamakan. Ya, amin. Ini Rasul Paulus berpesan, saudara jangan tinggalkan ibadah-ibadahmu. Lalu lanjut. Tetapi marilah
Tetapi marilah kita saling mengasihi, saling menasehati, dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Jadi saudara siap berjuang untuk menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Ya, jangan jauhkan ibadah-ibadah, mesti siap berjuang untuk kedatangan hari Tuhan yang semakin dekat. Hari Tuhan yang semakin mendekat apa tuh, Bu? Yaitu kedatangan Tuhan. Saat kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan, Tuhan beri kekuatan kepada kita. Amin. Jadi saudara, kita berharap kapan ya hari Tuhan? Kita siap, kita terpelihara imannya, kita terpelihara sempurna saat Tuhan datang iman kita. Nah, saat kita seperti itu, pengharapan kita, itu Tuhan beri kekuatan yang luar biasa, saudara. Amin. Jadi saudara dan saya nggak perlu bingung, nggak perlu susah banget sih jadi orang Kristen. Enggak. Justru saudara ikutin, nurut, itu udah kata kuncinya. Amin. Jadi di sini dikatakan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Ya. Nah, di sini dikatakan juga Rasul Paulus bilang, coba buka di Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Ini tips yang berikutnya. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Stop, sampai situ dulu ya. Di sini Rasul Paulus kasih tahu tip yang berikutnya adalah karena kita mempunyai banyak saksi, saudara, perbuatan kita, kelakuan kita, itu semua orang lihat. Semua orang membaca kelakuan kita seperti apa. Jadi di sini dikasih tahu karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Tuh, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Menanggalkan artinya apa? Meninggalkan semua beban dan dosa, tinggalkan, ditaruh. Firman Tuhan mengatakan, kuk yang kupasang bebannya ringan, tapi saudara bawa terus bebannya, dosanya dibawa terus, ditinggalkan, menanggalkan, dilepaskan ya beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi saat kita berlomba di dalam hidup ini, kalau kita bawa terus bebannya, kita bawa beban, kita bawa dosa, saudara akan berat hidup. Saudara rasakan nggak ketika saudara lagi stres? Aduh, berat banget ya hidup ini. Berat, karena saudara nggak tanggalkan itu beban dan dosa. Lepas, jangan dipikirin. Saudara doakan semua beban pergumulan saudara doakan. Setelah itu lepas, jangan dipikirin. Kalau sudah diserahkan Tuhan, saudara percaya. Hanya cuma kata percaya kata Tuhan. Tuhan bekerja. Amin. Tapi kalau saudara tidak percaya, apa iya ya? Padahal saudara udah berdoa, sudah diserahkan ke Tuhan. Apa dijawab ya sama Tuhan? Dipikirin lagi persoalannya. Nah, itu saudara sedang bawa beban sama bawa dosa. Padahal dalam perlombaan, saudara lihat orang lari kalau bawa beban berat, bisa lari kenceng nggak? Nggak bisa. Bisa menang nggak di garis finish? Nggak bisa menang. Jadi ketika saudara dalam hidup bawain beban, bawain dosa, itu saudara nggak akan menang. Semua manusia di bumi ini udah lari lebih dulu. Saudara masih bawa beban, bawa dosa, masih mikirin masa lalu, masih mikirin kepahitan, masih mikirin sakit hati. Berat jadinya. Saudara larinya nggak kencang kalau berlomba. Amin. Jadi saudara lepas beban, letakkan di kaki Tuhan. Dosa-dosa singkirkan. Saya nggak mau harus membenci dosa. Ketika saudara membenci dosa, saudara nggak ingin berbuat dosa. Tapi ketika saudara menikmati dosa, yaitu bebannya semakin berat. Jadi itu pilihan ada di dalam saudara. Amin. Jadi saudara pilih sendiri. Kalau saudara mau bertanding nih, Rasul Paulus bilang, kita seperti pertandingan, seperti perlombaan. Hidup itu perjuangan. Kalau saudara berjuang, bawain beban sama dosa, saudara nggak bisa sampai garis finish. Sudah capek, baru di pertengahan jalan udah capek.
akhirnya apa? Ingin bunuh diri, ingin hidup tidak bergairah, hidup terus stres, bisa sakit jiwa saudara. Lama-kelamaan iblis yang bermain di situ. Kenapa? Karena beban dan dosa saudara bawa terus. Amin. Mulai hari ini saudara bertobat. Ketika punya masalah, punya beban, tinggalkan. Ya, jangan dipikirin. Semua persoalan boleh terjadi, tapi saudara letakkan di bawah kaki Kristus. Biar supaya Kristus bisa bekerja, Roh Kudus bisa bekerja, menyelesaikan semua masalah kita. Asal kita percaya. Amin. Berikutnya, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Nah, stop dari sini. Di sini Rasul Paulus kasih tip lagi. Marilah kita melakukan dengan mata tertuju. Saudara, saat kita berjuang, saat kita bertanding, mata kita harus tertuju kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita di dalam iman. Saudara dan saya punya iman, mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Mata kita harus tertuju kepada Tuhan Yesus. Saat bertanding, mata kita harus tertuju kepada Tuhan Yesus. Dan karena apa? Karena Dia yang memimpin kita dalam iman dan Dia membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi Tuhan Yesus sendiri, Roh Kudus sendiri yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Amin. Amin. Nah, saudara lihat, aduh luar biasa hari ini. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju. Jadi saudara, hidup di dunia ini mata tertujunya kepada Tuhan Yesus, jangan kepada dunia ini. Terus bertanding, berjuang, melawan semua kuasa kegelapan roh jahat, itu akan lewat asal mata kita tertuju. Beban dan dosa tinggalkan, tanggalkan. Terus jangan dibawa-bawa, terus kita lari. Mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Dia yang memimpin dalam iman. Tuh, dipimpin kita dalam iman. Lalu Tuhan Yesus sendiri membawa iman kita kepada kesempurnaan. Iman kita bisa sempurna, saudara. Amin. Lanjut. Oh, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Tuh, lanjut. Ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tuh, di sini dikatakan lagi iman kita sempurna yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita. Semua manusia punya salib sendiri-sendiri. Tapi Rasul Paulus kasih tahu bahwa diganti itu dengan sukacita yang disediakan bagi Dia. Dan sekarang Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi, saudara lihat di sini, salibnya boleh dipikul tapi diganti dengan sukacita. Ya, dengan mata tertuju kepada Tuhan, kita hidup di dalam iman. Iman itu yang menyempurnakan nanti Tuhan Yesus sendiri. Amin. Tip yang ketiga, Paulus sudah memelihara iman pada masa ujian yang berat. Wah, ternyata Rasul Paulus tuh juga ujian-ujiannya berat, saudara. Jadi dia memelihara iman pada masa ujian yang berat. Keputusasaan yang hebat. Wah, ternyata Rasul Paulus pernah putus asa juga sampai begitu hebatnya. Banyak kesusahan. Dan dia ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Saudara, kalau udah ditinggalkan sahabat, udah sedih rasanya. Sudah rasanya, aduh kenapa ya, saya udah berbuat baik, masih ditinggalin. Saya udah berbuat baik, masih dihina. Saya udah berbuat baik, kok gak tahu diri, gak tahu terima kasih. Wah, itu banyak sekali. Tapi Rasul Paulus sudah merasakan ditinggali oleh sahabat-sahabatnya. Tapi Paulus, nih tipsnya, Paulus tetap berpegang pada Injil kebenaran. Tuh, saudara, nih Paulus kasih tips. Paulus tetap berpegang pada Injil kebenaran. Kita buka di 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Amin. Nih, Timotius bilang apa? Bertandinglah. Di Timotius dikatakan bertandinglah. Paulus bilang bertandinglah dalam pertandingan iman.
Jadi bertanding, saudara, hidup itu berjuang, hidup itu berlomba, hidup itu bertanding dengan pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi ketika saudara bertanding, saudara sedang merebut hidup yang kekal. Rebut hidup yang kekal, menerima kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah selamatkan. Amin. Jadi ketika saudara bertanding, rebut hidup yang kekal itu sampai garis finish. Ingat, jangan bawa beban dan dosa. Tanggalkan. Jangan mikirin kita digoda sama iblis. Lawan pakai perlengkapan senjata Allah. Amin. Wah, luar biasa hari ini ya. Dipanggil, kita lihat lagi, rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan yang benar di hadapan banyak saksi. Jadi engkau sudah dipanggil sama Tuhan. Dari kandungan engkau sudah dipilih, dipanggil untuk bertanding, untuk hidup di dunia ini, untuk berjuang, untuk melawan, untuk berlomba, lari sampai cepat dengan mata tertuju kepada Tuhan Yesus yang memimpin iman kita supaya iman kita menjadi sempurna. Tuhan Yesus, Roh Kudus yang kerjakan. Luar biasa ya. Sekarang di sini pertandingannya ini harus dengan iman yang benar. Rebutlah hidup yang kekal. Luar biasa. Engkau telah dipanggil. Tuh, Yesus sudah panggil engkau untuk bertanding, untuk berlomba di dalam hidup ini. Dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak orang. Ikrar yang benar, perbuatan yang benar, kehidupan yang benar, tingkah laku yang benar dilihat oleh saksi-saksi itu. Amin. Nah, saudara, di 1 Timotius 6 ini ayat 12 luar biasa firman Tuhan. Nah, kita buka lagi di 2 Timotius 4 tadi yang ayat 8-nya ya. Tadi ayat 4, 2 Timotius 4 ayat 7, sekarang ayat 8-nya. Kita lihat ke atas lagi ayat 8-nya. Saudara sambil menyimak ya. Yuk. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Tuh, amin. Lihat. Setelah bertanding sampai garis finish, Rasul Paulus bilang, nih, sekarang telah tersedia. Wah, ternyata disediakan bagiku mahkota kebenaran. Disediakan bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Wow, luar biasa. Paulus tetap setia kepada Tuhannya dan Injil yang dipercayakan padanya. Wah, dipelihara Injil. Dia pegang Injil yang diberikan kepadanya. Nah, di sini dikatakan lagi bahwa sekarang telah tersedia bagiku. Jadi bagiku, bagi saudara dan saya ya, bukan cuma bagi Paulus. Mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada Allah, yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Lanjut. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Jadi bukan hanya kepada Rasul Paulus, jadi kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara dan saya rindu kedatangan Tuhan Yesus? Halo, rindu tidak? Kalau saudara rindu, saudara akan diberi mahkota kebenaran. Saya rindu diberi mahkota kebenaran. Saya ingin melayani Tuhan. Sampai Tuhan panggil saya tetap melayani Tuhan. Karena saya sedang bertanding, karena saya sedang berjuang, karena saya sedang berlomba untuk merebut kehidupan yang kekal. Dan mata saya harus tertuju, iman saya dipimpin oleh Roh Kudus supaya iman yang sempurna. Amin. Ini Rasul Paulus kasih tip yang luar biasa di dalam kehidupan yang dia sudah alami ya. Nah, di situ maka Roh Kudus bersaksi kepadanya bahwa persetujuan Allah, Paulus mendapat mahkota kebenaran yang disediakan bagi dia di surga. Oh, luar biasa. Rasul Paulus mendapat mahkota yang luar biasa, mahkota
kebenaran. Saudara dan saya rindu mau dapat mahkota kebenaran. Amin. Nanti di hari Sabtu saya akan jelaskan tentang pengajaran mahkota. Ya, ada mahkota kebenaran, ada mahkota kemuliaan, ada mahkota abadi. Nanti kita lihat ya. Nah, saudara lihat di sini. Di sini saudara akan lihat bahwa Allah juga menyiapkan bagi kita mahkota kebenaran, bukan hanya saya dan saudara, tapi semua orang boleh menerima mahkota kebenaran, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya kita semua dapat mahkota kebenaran yang luar biasa kalau kita tetap berjuang. Amin. Sampai garis finish. Allah juga menyiapkan bagi kita yaitu mahkota kebenaran asalkan kita tetap hidup setia dalam kebenaran. Amin. Asalkan kita hidup setia dalam kebenaran. Kita buka di Matius 19 ayat 27 sampai 29. Matius 19 ayat 27 sampai 29. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudara laki-laki atau saudara perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Jadi kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Wah, Rasul Paulus meninggalkan semuanya dan mengikut Tuhan Yesus, luar biasa. Lalu, jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, waktu akhir zaman sudah selesai, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku," nih Tuhan Yesus berjanji, "kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta yang menghakimi ke-12 suku Israel." Wah, kita duduk di samping Tuhan Yesus. Luar biasa. Nanti pada saat hari penghakiman. Jadi pada saat dunia ini sudah selesai, kita sudah naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, ya, langit baru, bumi baru, di Yerusalem baru, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku, kamu dan saya yang telah mengikut Aku, akan duduk juga di atas 12 tahta yang menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, bapak ibunya, anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat yang akan memperoleh hidup yang kekal. Maksudnya di sini dikatakan bahwa hidup itu utamakan Tuhan, ya, daripada segalanya. Hidup itu benar-benar mengasihi Tuhan, bukan ditinggalin orang tuanya, ditinggalin bukan seperti itu, ya. Hidup itu yang Tuhan mau, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, bukan mengasihi anak lebih utama, bukan mengasihi orang tua lebih utama, bukan mengasihi pekerjaan, bukan mengasihi istri lebih dari segalanya, bukan. Jadi nomor satu adalah hidupmu harus mengutamakan Tuhan. Amin. Mengutamakan Tuhan dalam arti kata dari semua yang ada di pekerjaan, dari semua yang ada di kehidupan, utamakan Tuhan. Amin. Utamakan Tuhan apa, Bu? Hidupmu selalu mengandalkan Tuhan, matamu selalu tertuju kepada Tuhan. Ini yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang berbicara. Jadi saudara benar-benar luar biasa, ya. Nah, kita buka lagi di 2 Korintus 5 ayat 10. Nih,
2 Korintus 5 ayat 10. Silakan. 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Amin. Lihat, diberitahu lagi. Di Korintus dikasih tahu, sebab kita semua harus menghadapi tahta pengadilan Kristus. Wow, semua orang harus menghadapi tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, memperoleh apa yang patut diterimanya. Saudara, dalam pengajaran saya sudah diberitahu bahwa ini kita harus kerjakan di dunia. Apa yang dibutuhkan surga, dunia harus mengerjakan. Kita harus mengerjakan apa yang dimau di surga, seperti itu. Nah, di sini perbuatan kita, perbuatan yang sungguh-sungguh ingin masuk surga atau perbuatan yang asal-asalan. Nah, di sini dibilang bahwa setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Kalau saudara berbuat jahat, saudara akan masuk ke pengadilan tata putih, dipertanggungjawabkan semua perbuatan saudara, kelakuan saudara, tingkah laku saudara di sini dipertanggungjawabkan sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini. Sesuai yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Tuh. Jadi saudara nggak bisa hidup sembarangan, hidup asal-asalan, karena dipertanggungjawabkan. Maki-maki orang semaunya, menghina orang semaunya, bersungut-sungut semaunya, ribut sama istri, nggak mau kalah, mau menang sendiri. Istri maunya ngelawan suami, mau menang-menangan, akhirnya jadi ribut terus. Bayangkan, pengennya diberkati tapi hidupnya nggak rukun. Suami istri ribut terus. Kalau suami istri, baru kamu diberkati. Karena firman Tuhan berkata, apabila kamu hidup rukun, maka kamu diberkati. Kalau kamu ribut terus, bagaimana saudara bisa diberkati? Karena mau menang sendiri dua-duanya, seperti itu. Jadi saudara bertobat. Yang hari ini rumah tangganya ribut melulu, menang-menangan terus, bertobat. Jangan tunjuk orang lain, tunjuk diri sendiri. Kalau saudara ingin suami saudara berubah, rubah dulu sikap saudara. Diri sendiri dulu rubah. Suami pengen istrinya berubah, suami rubah dulu sikap suami, supaya istri berubah. Amin. Begitu juga anak-anak. Jadi saudara harus tunjukkan sikap, karena pertanggungjawabkan sama Tuhan nih di pengadilan tata putih. Nah, sekarang Bu, bagaimana Bu? Tadi Rasul Paulus sudah kasih tip-tipnya yang luar biasa. Ya, sekarang bagaimana cara memelihara iman yang gampang, yang mudah, yang setiap hari kita kerjakan? Amin. Nah, saya suka dengan paket. Kenapa? Kalau anak saya ngorder ada paket, saya buru-buru lihat. Wah, paket apa nih yang dibeli anak saya, yang dibeli mantu saya? Siap tiap hari itu paket bolak-balik. Nah, sekarang saya kasih paket juga buat saudara. Saudara senang menerima paket ini? Saya ada 4 paket untuk memelihara iman yang sempurna, yang baik. Yang tadi Rasul Paulus sudah kasih paket juga, saya sekarang tambahin ya. Paketnya ada mulai dari 1. Paket pertama, membangun diri sendiri. Saudara membangun diri sendiri dulu. Bangun diri sendiri ya. Bangun diri sendiri lewat apa Bu? Lewat hidup dari firman Allah. Jadi lewat hidup dari firman Allah. Jadi saudara nggak bisa hidup tanpa firman Allah. Harus punya pegangan seperti itu, harus punya komitmen seperti itu. Membangun diri sendiri lewat hidup dalam firman Allah. Amin. Seperti membangun rumah, saudara dikasih tahu. Seperti membangun rumah. Kalau saudara membangun rumah, saudara harus membangun rumah yang didirikannya di atas batu karang supaya kokoh. Nah, rumahnya supaya kokoh, taruhnya di atas batu karang. Batu karang itu adalah firman Tuhan. Jadi rumah saudara mau bagus, mau jelek, itu tergantung bangunannya saudara. Kalau saudara maunya taruh di tanah yang berlumpur, ketika ada badai, ada tofan, ada angin, udah habis rumahnya. Jadi saudara harus bangun dengan
di atas batu karang supaya rumah itu kokoh. Dibangun, jadi kita membangun dari diri sendiri, hidup dalam firman Allah, ya. Jadi batu karang adalah melambangkan firman Allah supaya bangunannya kokoh. Kita buka di Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Nih, tips dari Matius. Setiap orang yang mendengar perkataanku, mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan ini dan melakukannya. Tuh, udah mendengar, melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana. Wow. Jadi saudara begitu mendengar firman Tuhan, melakukannya, itu disebut orang bijaksana. Amin. Saudara dan saya mau dibilang orang bijaksana? Saudara harus mendengar dan melakukan firman, membaca dan melakukannya. Jadi kalau saudara cuma mendengar, membaca, jago firman, tidak melakukannya, saudara bukan disebut orang bijaksana. Hanya orang yang bijaksana mendengar dan melakukannya, membaca dan melakukannya. Amin. Ini disebut orang bijaksana. Dan disebut juga yang mendirikan rumah di atas batu karang. Ya, maksudnya di sini di atas firman Tuhan. Jadi saudara benar-benar bisa membangun rumah di atas batu karang ini karena saudara ingin rumah saudara bagus. Saya waktu bangun rumah ini, saya kepengen rumah saya bagus. Supaya rumah saya begini-begini, supaya bisa ada udara, supaya bisa ada sinar matahari masuk. Saya bangun sebagus mungkin, semampu saya, semampu kekuatan saya. Dengan apa? Dengan bersandar sama Tuhan. Saudara, saya saat bangun rumah ini, saya berdoa. Semua segala sesuatu yang saya kerjakan, doa dulu. Supaya Tuhan memberkati, supaya tidak ada banyak masalah. Kalaupun ada masalah, Tuhan izinkan, saya cepat ambil solusinya, cepat ambil keputusan yang baik. Semua aku lakukan dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Mataku harus tertuju sama Tuhan. Amin. Nah, jadi saudara ingat, saudara harus membangun diri sendiri lewat hidup di dalam firman Allah. Nah, paket kedua, berdoa dalam Roh Kudus. Roh Kudus berdoa bagi orang yang percaya. Kita buka di Roma 8 ayat 26 sampai 27. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Nah, di sini dikasih tahu berdoa dalam Roh Kudus. Roh Kudus berdoa bagi orang yang percaya. Jadi Roh Kudus yang berdoa bagi orang yang percaya. Di Roma dikasih tahu demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan. Jadi saat saudara lemah, Roh Kudus membantu kita. Sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Bagaimana caranya harus berdoa? Tetapi Roh sendiri berdoa kepada Allah. Jadi saat kita berdoa, Roh Kudus berdoa sendiri kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Wow, ternyata Roh Kudus benar-benar membantu kita dalam kelemahan untuk berdoa, untuk doain kita, ya, untuk disampaikan kepada Allah. Lanjut, dan Allah Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai sengaja kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin, ya. Dan Allah menyelidiki ketika Roh Kudus dan Roh kita berdoa, Roh Kudus menyampaikan apa-apa kelemahan kita, membantu kita di dalam kelemahan, menyampaikan kepada Roh Allah. Nah, di sini dikatakan dan Allah menyelidiki hati nurani. Allah langsung meresponi, melihat hati nurani kita dan mengetahui maksud Roh itu. Jadi Allah sendiri melihat, oh maksud Roh itu seperti ini, ya. Jadi Roh Allah sendiri mengetahui bahwa oh maksud Roh Allah ini seperti itu, ya, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi saudara, Roh Allah itu
memberitahukan kelemahan-kelemahan kita kepada Allah, supaya Allah melihat hati nurani kita. Karena Tuhan tidak lihat apa-apa, yang utama Tuhan lihat hati nurani kita. Supaya apa? Keluhan-keluhan yang Roh Allah tadi sampaikan dicek kembali, benar nggak hati nurani kita. Dan kita mendoakan orang-orang kudus, bukan kita berdoa untuk diri sendiri, tapi mendoakan orang-orang kudus. Begitu juga Roh Allah mendoakan orang-orang kudus di muka bumi ini. Amin. Kita lanjut paket yang ketiga, mempunyai belas kasih. Dan sumber kasih karunia, mempunyai belas kasih dan mempunyai sumber kasih karunia. 1 Petrus 5 ayat 10. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin. Tuh, saudara lihat, di Petrus dikasih tahu bahwa kita harus mempunyai belas kasihan. Saudara nggak sembarangan lagi hidup, harus mempunyai belas kasihan yang luar biasa, dan itu sumbernya adalah kasih karunia. Ya, paket keempat, hidup dalam penyangkalan diri. Paket keempat, Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Tuh, saudara, hidup dalam penyangkalan diri dari paket yang keempat, ya. Yesus yang berkata, murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya dan mengikut aku. Ya, tetap salib kita pikul, diganti dengan sukacita, mata kita tertuju pada Tuhan Yesus, beban dan dosa ditinggalkan, ya, dan ikut aku. Nih Tuhan Yesus bilang. Jadi salib kita tuh jangan, wah beban kita bawa, udah kita pikul salib, beban dibawa, dosa dibawa, nggak bisa lari, saudara. Saudara nggak bisa memenangkan pertandingan itu. Amin. Jadi saudara, ada 4 paket yang luar biasa yang Tuhan berikan hari ini. Saudara diberkati. Amin. Amin saudara. Saudara diberkati lewat firman Tuhan hari ini bahwa bagaimana cara memelihara iman yang sempurna. Tadi Rasul Paulus sudah kasih contoh-contoh karena dia mengalami kehidupannya langsung pada zamannya, dan saya kasih tambahan tips-tips yang mudah, yang gampang, yang saudara harus tetap ingat bahwa firman Tuhan, kita harus mengandalkan firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan kita akan hidup, karena itu perlengkapan senjata Allah hanya firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, kita mau melakukan perjamuan kudus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Kami boleh belajar dari Rasul Paulus bahwa hidup kita adalah hidup perjuangan, hidup kita adalah hidup perlombaan, hidup kita adalah hidup pertandingan yang kami harus menangkan sampai finish nanti ya Bapak. Kami tahu bahwa mata kami harus tertuju kepada Tuhan Yesus yang memberikan kami hidup yang kekal. Kami akan tinggalkan beban dan dosa. Kami akan pikul salib dan mengikut Yesus. Dan kami percaya salib kami akan ganti dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu hari ini kami sudah diberkati. Biarlah firman itu menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, tingkah laku hidup kami, perbuatan kami, sehingga kami layak menerima perjamuan kudus. Sucikan setiap roh jiwa tubuh kami oleh kuasa darah salib Kristus, supaya kami boleh makan tubuh dan darah Yesus. Dan kami percaya tubuh dan darah Yesus akan menyatu dengan tubuh dan darah kami, sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu, boleh hidup di dalam buah-buah roh,
yang Kau kehendaki di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapaknya, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara boleh minta ampun sama Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan di perjamuan kudus 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Amin. Saudara minta ampun sama Tuhan. Saya akan pimpin perjamuan kudus ini. Mari kita doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Hari yang indah ini kami boleh melakukan perjamuan kudus karena kami mengingat darah dan daging Yesus yang sudah tercabik-cabik di Bukit Golgota, yang menyelamatkan kami semua. Dan kami mengenang, kami memperingati apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami bersyukur Tuhan, lewat perjamuan kudus ini kami mengucap syukur, sehingga kami boleh juga dimenangkan lewat firman-Mu. Kami boleh dimenangkan oleh darah dan daging Yesus yang menyatu dengan darah dan daging kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati perjamuan kudus ini, berkati anggur ini, berkati roti ini dalam nama Yesus. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, biarlah anggur ini Engkau bentuk menjadi darah Yesus. Biarlah roti ini Engkau bentuk menjadi tubuh Kristus. Saat kami makan dan minum, darah dan daging Yesus akan menyatu dengan darah dan daging kami. Sehingga saatnya Tuhan datang, kami boleh terangkat, kami boleh dibangkitkan bersama Engkau dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita ambil roti yang melambangkan tubuh Kristus. Saudara angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Saudara katakan, dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang melambangkan tubuh Kristus. Aku percaya di dalam nama Yesus Kristus, tubuh Yesus sudah tercabik-cabik di Bukit Golgota. Oleh bilur-bilurnya kami sudah disembuhkan. Dan kami percaya tubuh Kristus boleh menyatu dengan tubuh kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya Tuhan, tubuh yang sudah Tuhan berikan kepada kami, yaitu tubuh kemuliaan yang Engkau berikan kepada Tuhan Yesus, Engkau akan berikan juga kepada kami, supaya kami memperoleh tubuh kemuliaan. Dalam nama Yesus Kristus, semua sakit penyakit lewat tubuh, dalam nama Yesus, tidak berkuasa lagi di dalam tubuhku. Dalam nama Yesus Kristus, kita makan, katakan dalam nama Yesus Kristus. Kita akan anggur yang akan berbentuk oleh darah Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, ini anggur yang dibentuk oleh darah Yesus. Aku percaya ini adalah darah Yesus yang akan menyatu dengan darahku. Dalam nama Yesus, aku percaya
darah Yesus sudah tercurah di bukit Golgota. Darah Yesus sudah membangkitkan tubuhku, darahku, sehingga aku dapat menyongsong Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus datang. Dan darah Yesus sudah menyelamatkan tubuhku, jiwaku, rohku, sehingga roh, jiwa, tubuhku boleh dimerdekakan lewat darah Yesus. Dan aku perdamaikan roh, jiwa, tubuhku oleh kuasa darah salib Kristus. Aku percaya di dalam nama Yesus Kristus, darah Yesus sudah memberi pengampunan dosa kepadaku. Di dalam nama Yesus Kristus, segala sakit penyakit, segala virus-virus, segala bakteri lewat darah, di dalam nama Yesus tidak berkuasa lagi di dalam tubuhku, di dalam rohku, di dalam jiwaku, dan di dalam darahku. Dan aku percaya tubuhku sehat, jiwaku kuat, dan aku percaya darah Yesus akan menyatu dengan darah. Di dalam nama Yesus, kuasa iblis tidak berkuasa lagi. Kuasa dosa, kuasa beban berat tidak berkuasa lagi di dalam darahku. Karena darahku, tubuhku, jiwaku milik Kristus. Dalam nama Yesus. Kita minum dalam nama Yesus. Saudara berdoa, saudara percaya, saudara dalam posisi kudus. Saudara berdoa apa yang saudara minta, saudara boleh minta. Doakan keluarga, doakan suami, doakan istri, doakan anak-anak, doakan gereja saudara, doakan orang-orang kudus. Saudara berdoa. Saat ini saudara dalam posisi kudus, biar Tuhan memberkati saudara. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini, pagi hari ini kami sudah melakukan perjamuan kudus. Aku percaya di dalam nama Yesus Kristus, darah dan daging Yesus sudah menyatu dengan darah dan daging kami. Dan kami percaya hidup kami bukan kami lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diri kami. Apapun yang kami lakukan, semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, biarlah kami boleh memenangkan pertandingan yang sudah Tuhan berikan di dalam dunia ini. Kami akan memenangkan pertandingan karena mata kami akan tertuju kepada Tuhan Yesus. Dan kami boleh hidup dibenarkan lewat firman-Mu. Dan kami percaya iman kami boleh sempurna di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga-keluarga yang ada di rumah Tuhan, yang sedang menyaksikan ibadah online ini. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan berkati mereka. Ubahkan hidup mereka Tuhan. Setelah mendengar firman ini Tuhan, ubahkan hidup mereka menjadi hidup yang baru, hidup yang taat, hidup yang sungguh-sungguh mendengar, hidup yang sungguh-sungguh melakukan firman, bukan hanya mendengar ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kuasai, kendalikan hidup mereka Tuhan. Satukan roh, jiwa, tubuh mereka, pasangan suami istri. Ikat mereka dengan tali kasih yang daripada Tuhan. Satukan mereka juga dengan anak-anak mereka, supaya mereka boleh hidup damai, hidup rukun. Karena itu berkat Tuhan bisa turun atas mereka semua. Kami berdoa Tuhan supaya mereka boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Beri roh haus akan kebenaran firman-Mu kepada mereka. Beri roh sukacita, roh damai sejahtera kepada kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh menanti-nantikan Tuhan. Saat mereka menantikan Tuhan, Tuhan beri kekuatan kepada mereka. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa buat bangsa dan negara ini. Tuhan berkati bangsa dan negara ini. Biarlah bangsa dan negara ini boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah bangsa dan negara ini
boleh hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami berdoa buat Bapak Jokowi, wakilnya, serta jajaran pemerintahannya, baik MPR, DPR juga Tuhan, sampai ke kelurahan, camat, serta RT RW. Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan boleh mengalir di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran yang Tuhan kehendaki di dalam nama Yesus Kristus. Beri kesehatan kepada mereka, beri kekuatan kepada mereka ya Bapak, supaya mereka boleh hidup di dalam kekudusan Tuhan. Kami berdoa buat orang-orang kudus dimanapun berada, buat gembala-gembala, buat hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok-pelosok. Tuhan, berkati mereka ya Bapak. Biarlah pengkabaran Injil boleh terjadi di mana-mana Tuhan, sampai ke ujung-ujung bumi. Dan kami percaya Tuhan, jadikan kami semua hamba-hamba Tuhan menjadi saksi-Mu, menjadi umat yang sungguh-sungguh memberkati semua umatnya ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Saudara, angkat tangan, kita menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biarlah lewat firman-Mu, firman Tuhan hari ini Engkau sudah diberkati. Dan kami percaya di dalam nama Yesus Kristus Engkau berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, kita percaya bahwa berkat Tuhanlah yang membuat kita semua kaya. Susah payah tidak menambahinya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, serta pertolongan Roh Kudus dan akan menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya, dan menjemput kita semua dan kita semeja perjamuan dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tetap jaga kesehatan supaya saudara dan saya tetap sehat dan bisa menjadi saksi kepada semua orang. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe dan like supaya Tuhan pakai saudara untuk memberitakan firman dan menge-share ke semua orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.